Halo teman-teman, aku Cua dan kali ini aku akan membawakan konten vlog karena kebetulan bulan yang lalu, tepatnya tanggal 19 Juni 2023, aku berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola antara timnas kebanggaanku Indonesia melawan timnas juara dunia Argentina di GBK. Memang ini gila, nggak tanggung-tanggung Ketua PSSI Erick Thohir langsung mendatangkan tim ranking 1 FIFA ke GBK. Ya tentunya di balik kabar baik selalu ada kabar buruk ya. Tentu saja banyak pencinta sepak bola di seluruh Indonesia yang ingin sekali melihat sang legenda hidup Lionel Messi untuk bertanding di GBK. Tapi nampaknya para fans Messi se-Indonesia berasa di-prank termasuk aku. Gimana nggak setelah tiket nonton Argentina versus Indonesia ini habis, tiba-tiba ada kabar yang tidak mengenakan datang dari jurnalis Argentina yaitu Gaston Edul yang mengatakan bahwa La Pulga nggak bakal main atau bahkan datang ke Indonesia. Well, Leo didn't come here because he want to rest. He had a very long year. Oh iya, bagi yang asing dengan Gaston Edul ini, dia adalah jurnalis Argentina yang menginterview Messi secara langsung setelah Argentina menang adu penalti kontra Belanda pada waktu Piala Dunia lalu. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Tentu aja aku yang udah memiliki tiketnya, Bulian langsung datang itu di Instagram. Teman-teman langsung kirim info ke aku bahwa ini loh Messi nggak datang, ini loh Messi nggak datang. Walaupun pada saat itu aku juga masih sedikit optimis bahwa Messi ada kemungkinan bisa datang gitu, karena dari Instagram resminya PSSI ataupun Alpha Selection nggak mengkonfirmasi bahwa Messi nggak bakal datang, melainkan justru di Instagram resmi Alpha Selection mereka mencantumkan nama Lionel Messi pada daftar list pemain timnas Argentina untuk ke tur Asia mereka gitu. Jadi aku belum benar-benar percaya dan ternyata benar-benar nggak dateng. Ya sudahlah. Dan ya posisi aku yang udah beli tiket, mau nggak mau aku harus berangkat dong untuk nonton. Dan aku berangkat menggunakan transportasi bus dari Salatiga ke Jakarta. Dan walaupun ada sedikit ngaret ya, tau lah kalau naik bus kayak gimana, pasti ada ngaret-ngaretnya. Oke guys, ya karena udah sepi nih, ini udah jam 10, agak molor ya jadwal busnya. Sebenarnya itu jadwalnya itu jam 8 tapi molornya sampai jam 10. Kalau tadi dibilangnya bakal telat sampai jam 9 doang, tapi ternyata sampai jam 10 juga. Ya maklum ya guys, mungkin aku berani nge-vlog kayak gini karena emang bener-bener ini di tempat di terminal Tingkir itu sepi, jadi makanya agak berani nge-vlog kayak gini. Tapi mungkin di Jakarta bakal lebih banyak voice over ya daripada nge-vlog kayak gini, karena maklumin karena aku masih agak kaku ya untuk mulai nge-vlog. Jadi ya itu aja, sekali-sekali masukin footage untuk ya aku bicara secara langsung gitu nge-vlog. Oke, akhirnya busnya udah datang ya setelah penantian panjang, dan untuk estimasi perjalanannya sih sekitar 6-8 jam. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang nanya kenapa nggak naik kereta aja sih, lebih cepat dan mungkin lebih nyaman gitu. Tapi gini ya, kalau menurut aku ya, pertama naik bus itu budgetnya budget pelajar ya, tentunya lebih murah. Dan yang kedua, menurut aku kalau untuk naik bus ya nyaman-nyaman aja sih. Selama ini aku sering banget menggunakan transportasi bus, mau dari Salatiga ke Jakarta atau Jakarta ke tempat-tempat lain gitu. Kalau aku mau naik kereta itu aku harus pergi ke stasiun Solo atau Semarang, dan dengan itu aku perlu menaiki bus untuk pergi ke Solo atau Semarang, dan perjalanannya itu kira-kira ada kali 1-2 jam. Ya kalau dihitung-hitung akhirnya sama juga kan, lebih mahal juga kalau naik kereta gitu menurut aku. Aku kan sebenarnya dari Salatiga ke Jakarta itu ada tujuan khususnya. Ketika udah sampai di Jakarta itu aku bakal turun di Lebak Bulus. Tapi karena aku ketiduran, mungkin karena capek, aku berangkatnya malam soalnya dan sampainya udah pagi di Jakarta, jadinya kebablasan guys. Aku malah turun di terminal bus perhentian terakhir, dan itu membuat perjalananku lebih panjang lagi karena aku harus naik angkot lagi untuk pergi ke tempat busway-nya. Setelah naik busway aku harus naik kereta lagi, dan
dan ya lebih panjang lah perjalanannya. Tentu pas aku udah nyampe di Jakarta, aku langsung pergi ke rumah tanteku dulu karena aku perlu untuk istirahat sebentar ya. Jadi aku memutuskan untuk mampir ke rumah tanteku dulu yang ada di Depok dan aku beristirahat sebentar, mandi, setelah itu baru aku melanjutkan perjalanan lagi ke GBK. Memang perjalanan yang melelahkan ya, tapi nggak apa-apa lah, demi menyaksikan pertandingan kelas dunia, aku rela-rela untuk bercapek-capek di jalan untuk menyaksikan mereka gitu. Walaupun nggak ada Messi ya, nggak apa-apa lah, masih ada Di Maria. Ternyata Di Maria juga tidak datang, Pak. Mereka memilih untuk mengambil liburan. Ya nggak apa-apa lah, yang pasti kan masih ada Depau, masih ada Garnacho, masih ada Martinez, Alvarez. Oke, perjalanan ke GBK ini cukup sulit ya, karena aku masih rada kebingungan. Maklum lah, seumur-umur baru ini aku pergi ke GBK sendirian dengan transportasi umum. Selama aku di Jakarta waktu itu aku pakai motor, tapi motornya udah dibawa ke Salatiga. Jadi bener-bener aku mengandalkan transportasi umum itu selama di Jakarta, apalagi untuk ke GBK-nya. Jadi ya harus banyak-banyak bertanya karena nanti sesat di jalan. Ya, saat ini aku udah di depan gerbang sebenarnya, tapi aku mau ambil tiket dulu karena aku belinya via jasa Just Tip ya, jadi harus ketemu sama orangnya, ambil tiketnya baru aku langsung masuk ke GBK-nya. Ini masih di halamannya di Sudirman. Setelah aku udah dapatkan tiketnya, aku langsung berjalan ke gate GBK-nya. Pas aku nyampe, ternyata udah lumayan banyak orang dan gate-nya itu masih ditutup. Ya emang sih sengaja aku datangnya lebih awal biar nanti aku nggak kebingungan pas nyampe gitu, nggak kejar-kejaran. Soalnya aku kan nggak tahu kan tempatnya itu GBK seperti apa dan gate-nya di mana aja. Terus kan tiket-tiket yang dibeli kan itu beda-beda kan gate-nya, dan kalau nggak salah itu dihimbau untuk masuk di gate masing-masing gitu yang udah dibeli tiketnya gitu. Jadi ya perlu datang lebih cepat. Tapi untungnya di sini aku ketemu sama teman-teman aku yang dari Manado gitu. Dan ini teman aku namanya Enal, dan ini Bill dan kawan-kawan, teman-temannya nggak sempat kenalan beberapa juga. Tapi kita udah DM-an dan chat-chatan untuk saling ketemu di situ. Ya lumayan lah ada teman untuk ngantri di sini. Akhirnya gate-nya dibuka ya, walaupun sempat ada drama ya, banyak yang teriak-teriak karena gate-nya itu ngaret dibuka. Kalau nggak salah dia ngaret setengah jam kali ada. Dan sumpah ini lucu banget karena aku sama teman aku itu kebingungan karena kayak kita masuk di ini jalur bener nggak sih? Soalnya kayak jalur VIP gitu, yang lain masih pada ngantri, masih pada macet, kayak kita lancar aja gitu masuk kayak gitu. Jadi kita rada ini bener nggak ya jalannya ya. Nah, kita melewati beberapa penjagaan yang ketat ya, terutama ada pemeriksaan barang bawaan gitu. Tapi kebetulan aku dan teman aku itu nggak bawa banyak barang, jadi lurus-lurus aja masuknya sampai scan tiket. Tapi yang kita notice di sini, kita terpisah dengan teman-teman yang lain ya. Kita udah nggak nyariin lagi karena emang bener-bener tempat duduk atau pintu masuknya ke GBK-nya kita emang tiketnya jauh-jauh banget. Sedangkan temanku Enal ini kita masih sebelahan lah gate-nya gitu, jadi bisa bareng gitu. Di sini kita langsung nyari official store-nya karena aku dan temanku rencananya mau beli jersey timnas Indonesia untuk dibawa pulang, lumayan kan kenang-kenangan. Di sini kita langsung masuk aja ke official store-nya. Lumayan ramai juga, banyak juga yang ngantri karena mengingat masih ada beberapa jam lagi sebelum match dimulai, jadi masih banyak yang belanja-belanja. Nah, pas kita udah di dalam official store, kita keliling-keliling, ternyata jersey-nya udah habis dan kita nggak kebagian jersey-nya. Gila, padahal kita merasa udah kayak masuk udah paling cepat kali kita masuknya gitu, belum rame-rame banget. Ini kiper Manchester City pada versi ini. Ini gratis, ada nak jadi tuh. Serius? Ya, Kesian jadi. Rumah. Dan dari situ kita langsung keluar, kita langsung pergi ke tempat yang aku lihat kayaknya ada gratis-gratisan gitu. Dan bener ternyata mereka lagi bagi-bagi merchandise gratis dari official store gitu. Lumayan kan, walaupun kita nggak dapat jersey tapi lumayan terhibur dengan dibagiin official merchandise dari PSSI ya. Keren lah, Erick Thohir. Dan di sini sebenarnya temen aku itu beda gate sama aku ya, walaupun bedanya itu cuma beda 1 atau 2 gate ya, tapi karena kita deketan gitu dan kita pikir ya lebih enak nonton bareng kan, biar bisa sambil ngobrol gitu, lebih seru aja gitu kan. Dan akhirnya dia mencoba memberanikan diri ikut aku gitu untuk masuk di gate yang sama. Soalnya pas kita lihat wah ini lumayan ketat nih pemeriksaannya nih, dan ternyata si Ena lolos teman-teman.
akhirnya kita menaiki tangga menuju tempat duduk kita gitu di bagian atas, di kategori 3 kita di atas. Wah, kita ini naiknya bener-bener girang ya, muka kita itu penuh dengan kebahagiaan dan penasaran gitu kan. Padahal anak tangganya cukup banyak naik ke atas, tapi bener-bener nggak kerasa karena kita sama-sama itu bener-bener penasaran banget ini stadionnya kayak gimana sih, karena kebetulan kita berdua juga sama-sama belum pernah masuk gitu ke GBK ini. Dan akhirnya guys, kita masuk dan sumpah aku dan temen aku itu sempat bengong sebelum kita milih-milih tempat duduk ya yang bagus. Kita sempat bengong lihat lapangannya gitu. Wah gila, kalau kata Enale ini katanya wah ini mah udah standar internasional banget ini stadionnya gitu. Beda kayak kalau lihat di TV gitu, kayak beda gitu kalau lihat langsung tuh. Wah pokoknya keren banget lah guys. Sia-sia bayar mahal. Pertama kali datang ke GBK, Langsung bawa nih juara dunia. langsung nonton juara dunia. Gila. Nyesel kah? Nyesel? Enggak dong. Ya dong, aman. Wah gila, capek-capek perjalanan dari Salatiga ke Jakarta itu sejenak terlupakan gitu. Apalagi keseruannya itu dimulai ketika mulai menyanyikan national anthem atau lagu nasional negara masing-masing gitu. Dimulai dari Argentina sampai ke lagu Indonesia Raya. Wah bener-bener pecah banget itu di Stadion GBK. Semua penuh itu, Stadion GBK penuh, bener-bener penuh teman-teman. Wah gila sih, ini epic banget teman-teman. Tapi mohon maaf nih teman-teman, disclaimer aja, aku di sini nggak ambil banyak footage ya, karena bener-bener aku pengen merasakan euforia dan merasakan keseruan nonton secara langsung gitu loh. Soalnya aku pernah nonton konser dan akhirnya karena aku kebanyakan ngerekam, aku fokus sama ngambil-ngambil footage, akhirnya aku kayak pas pulang-pulang nonton videonya kayak nyesel gitu, karena kayak akhirnya aku nggak bener-bener menikmati hiburannya di situ loh. Maksudnya jauh-jauh datang ke situ, akhirnya aku cuma sibuk ngerekam dan nggak nikmati hiburannya, konsernya atau pertandingannya itu kayak nggak banget lah. Pokoknya di disclaimer ya, aku nggak bener-bener ambil semua momen ya, tapi ada beberapa momen penting kok yang ambil di sini.
pertandingan akhirnya selesai juga dan tentu saja dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0. Tapi guys, yang di sini aku mau bahas yaitu perkembangan dari timnas Indonesia. Dulu aku lihat timnas Indonesia itu parah banget di TV guys. Passing aja masih banyak yang miss-miss, tapi kali ini aku lihat udah kompak banget. Cara passingnya udah bener-bener kelihatan profesional. Mereka juga beberapa kali menggetarkan gawang Argentina. Emi Martinez bisa kena mental kali setelah mengetahui lemparan Arhan itu seefektif gimana sih di lapangan gitu. Itu gila banget sih, apalagi slidingnya si Asnawi itu. Ada beberapa duel antara Asnawi sama Garnacho. Kalau mau ditanya bagaimana sih kesan-kesannya setelah menonton secara langsung pertandingan friendly match antara Indonesia melawan Argentina, menurut aku cuma 2 sih jawabnya, puas dan tak terlupakan. Memang sempat kecewa karena Lionel Messi, Otamendi, Di Maria, pemain yang justru dinantikan itu tidak datang. Ya mungkin kalau Messi, Di Maria sama Otamendi datang, skornya mungkin bisa beda kali ya. Tapi ya ini lumayan lah bisa mengangkat standar dari FIFA gitu, melihat Indonesia bahwa mereka punya potensi yang baik gitu untuk ditingkatkan rankingnya, atau mereka akan support di hal-hal yang lain gitu. Tapi jujur pas aku datang dan menyaksikan secara langsung, nggak ada ruginya karena ini bener-bener seru juga gitu, cukup mengobati rasa penasaran gitu bahwa oh gini kayak kalau melihat pertandingan kelas dunia gitu ya, apalagi ranking 1 FIFA. Dan aku sama temen aku yang nonton, kita bisa mengatakan bahwa kita menjadi saksi yang datang langsung menyaksikan bahwa ada titik bangkit dari timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, karena momentum-momentum ini kalau kata Erick Thohir ini bagus banget untuk membangun timnas Indonesia khususnya sepak bola menjadi lebih baik lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja keseruan aku selama pergi ke GBK dan menyaksikan pertandingan friendly match antara Indonesia melawan top global FIFA yaitu Argentina. Dan jangan lupa subscribe, tinggalkan komen dan like. Ciao.